Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis tanaman Sansevieria yang saya punya. Jadi cukup banyak jenis tanaman Sansevieria yang saya punya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Dan sebelumnya saya minta maaf apabila ID atau jenis tanaman yang saya sebutkan ini ada kesalahan. Jadi teman-teman bisa bantu koreksi untuk ID atau jenisnya di komenan. Langsung aja ke jenis yang pertama. Untuk yang ini, jenis atau ID-nya Sansevieria Hahni Marginated. Paduan warnanya menurut saya cenderung biasa aja, gak terlalu begitu unik atau gimana-gimana gitu ya. Dikarenakan gradasi atau pola warna daunnya hampir identik dengan Sansevieria sejuta umat, jadinya ya mungkin gak terlalu begitu spesial ya. Untuk perbedaannya hanya di ukuran atau panjang daunnya aja ya. Karena dia jenis honey atau mini, jadinya gak akan sebesar dan sepanjang lidah mertua biasa. Untuk tekstur daunnya, dia agak sedikit glossy dan cenderung tipis. Cuma punya saya ini dijemur di matahari ekstrim terlalu lama, jadinya ada sedikit daun yang agak rusak. Untuk jenis yang kedua ini, Sansevieria Pagoda atau Hahni Jade Marginated. Jenis pagoda ini sudah beberapa kali saya bahas di beberapa video-video saya. Daunnya terdiri dari dua paduan warna, yakni kuning di bagian ujung dan hijau yang cenderung tua untuk bagian tengahnya. Dengan tekstur daun yang agak glossy dan sedikit tipis. Pertumbuhannya ini menumpuk ke atas layaknya pagoda. Makanya Sansevieria ini sering disebut dengan sebutan Sansevieria Pagoda. Untuk yang saya punya ini untuk penempatan semi indoor, jadi sebaiknya jangan lupa untuk sering-sering jemur di bawah matahari pagi. Karena tanaman ini menurut saya sangat rentan sekali terkena kutu putih, antraknosa, ataupun Erwinia carotophora. Jadi jangan biarkan penempatannya terlalu lama di tempat yang lembab. Sementara untuk keunggulannya, dia lebih cepat keluar anakan baru kalau dibanding jenis honey lainnya. Untuk jenis yang ketiga ini, dia tidak langka. Mungkin teman-teman di rumah juga udah pada punya ya. Bagian ujung daunnya ini biasanya warna kuning, cuma kuningnya dia agak soft ya. Warna tengahnya hijau pudar dengan campuran warna putih atau sedikit agak terlihat keabu-abuan. Kalau dibanding Sansevieria Hahni Marginated atau pagoda tadi, tekstur daunnya ini dia cenderung ngedoff gitu ya. Untuk namanya ini Sansevieria Golden Honey atau di daerah-daerah sekitaran saya sering disebut dengan sebutan Sansevieria kodokan mini kuning. Sementara untuk minusnya, punya saya ini lama sekali beranaknya, entah belum terlalu dewasa atau mungkin emang salah perawatan. Jadi untuk jenis ke-1, 2, dan 3 tadi saya beli dengan harga yang lumayan cukup murah di kisaran sekitar 10-30 ribuan tergantung ukuran tanamannya. Dan untuk tanaman jenis yang keempat ini, dulu saya beli di kisaran harga yang cukup mahal. Mungkin ini agak sedikit langka dibandingkan jenis-jenis yang sebelumnya tadi. Untuk namanya, ini Sansevieria Golden Wendy. Paduan warna daunnya ini menurut saya lebih cantik dari ketiga jenis sebelumnya. Dengan bentuk daun yang agak nge-twist atau agak keriting gitu ya. Tekstur daunnya pun agak soft, dough gitu ya. Tidak seglossy jenis lainnya. Cuma dikarenakan ngerawatnya baru sebulan 2 bulanan, jadi saya nggak bisa jelaskan lebih lanjut tentang karakter tanaman ini. Intinya merawatnya sama dengan jenis-jenis merawat Sanse lainnya. Untuk jenis yang kelima ini, Sansevieria termurah yang pernah saya beli. Dulu saya belinya sekitar harga 3 ribuan. Sanse ini sering disebut dengan nama Sanse kodokan hijau. Untuk ID-nya ini Sansevieria Green Hahni atau Bird Nest ya. Kebetulan saya punya dua, entah jenis yang sama atau beda ya. Yang pasti keduanya hampir mirip atau identik. Sanse jenis ini cukup banyak tumbuh liar di sekitaran rumah. Dan dia juga salah satu Sansevieria yang paling sangat mudah dirawat. Dan adaptasinya sangat baik di cahaya minim sekalipun. Untuk jenis yang keenam tidak jauh beda dengan jenis yang barusan. Cuma dia sedikit lebih keren karena ada sedikit paduan warna kuning vertikal pada daunnya. Untuk namanya ini Sansevieria Hahni Seward ya teman-teman. Di jenis yang ketujuh ini ada Sansevieria Hahni Philippine. Cuma sayang ini untuk warna daunnya jadi seperti ini. Dulu dia cerah,
kelamaan simpan indoor dan lupa jemur, warnanya jadi seperti ini. Sekalinya dijemur, akibat kelamaan jemur di matahari siang yang cukup ekstrim, tanaman ini jadinya hampir saja gosong. Beneran ya, ini aslinya tanaman ini kalau perawatannya baik, daunnya sangat-sangat indah. Kesalahan terletak pada perawatan yang saya lakukan sehingga dia jadi seperti ini. Di jenis ke-8 ini untuk ID-nya saya belum begitu tahu ya. Tampilan daunnya seperti ini. Dulu pernah ada yang bilang untuk jenisnya ini jenis Sansevieria silpersiam, cuma saya belum begitu terlalu yakin. Cuma ya nggak tahu lah ya. Yang saya punya ini masih terbilang baby yang lagi beranjak tumbuh ke masa remaja dengan tekstur daun yang ada bercak-bercak hijau pada daunnya. Oke, pastinya yang tahu pasti jenis tanaman ini bisa bantu jawab di komenan. Di jenis yang ke-9 ini untuk tampilan daunnya dia lebih soft dari yang barusan. Sansevieria ini lebih akrab dengan sebutan Sansevieria Furlong atau Sansevieria trifasciata honeycream. Warna daunnya benar-benar adem ya, tapi tentunya tetap eksotis dan sangat menarik jika dijadikan salah satu koleksi tanaman indoor. Karena masuk dalam jenis honey, pastinya dia tak akan sebesar varian Sanse medium atau normal. Untuk jenis yang ke-10 ini, dia banyak sekali yang suka karena di ukurannya yang dewasanya nanti, untuk warna daunnya dia akan sangat-sangat cantik. Yap, nama tanaman ini Sansevieria Goldflame. Punya saya ini warna kuning emasnya belum benar-benar terlihat karena dia kurang sekali pencahayaan dan ukurannya masih terbilang remaja. Jadi biar warna kuningnya mencolok dan terlihat indah, tanaman ini usahakan tempatkan di sinar matahari langsung karena jenis Goldflame ini termasuk jenis yang sangat suka sinar matahari. Di jenis yang ke-11 ini untuk warnanya dia cukup terlihat kalem ya. Dan jenis ini merupakan salah satu jenis Sanse dengan varian warna kalem yang paling saya sukai ya. Oke, ini Sansevieria Silver Frost. Selain tampilan warna daunnya yang terlihat menarik, bentuk daunnya juga menurut saya ini agak sedikit unik karena cukup berbeda dengan beberapa jenis Sansevieria lainnya. Dan setelah saya rawat selama beberapa bulan, jadinya cukup tahu ya bahwa Sanse ini lumayan kuat dan bisa tumbuh dengan baik di kondisi indoor atau kurang cahaya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk jenis-jenis Sansevieria lainnya yang belum sempat saya bahas. Akan saya bahas di video part 2-nya. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Boleh like jika kamu suka, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.